Baiklah para pendengar radio Al Mansur Purbalingga, saudaraku muslim dan muslimah, alhamdulillah masih kami temani Anda di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Tepat pukul 10, lebihnya kali ini 1 menit waktu di studio kami. Dan di kesempatan kali ini pula kita akan kembali mendengarkan sebuah pembahasan ilmiah menggali sabda Rasulullah SAW, ya, yang mana Rasulullah SAW telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya berupa jawami'ul kalim, ya, kalimat yang ringkas, yang menghimpun, ya, berbagai makna yang dalam. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebuah hadis yang tercatat pada kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan juga kita akan mendengarkan penjelasannya pada hadis Jami'ul Ulum wal Hikam, pada hadis yang ke-11 dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, ya, sekaligus kesayangan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis yang derajatnya hasan sahih. Baiklah para pendengar, kita akan mendengarkan lebih jauh lagi tentang makna hadis ini bersama beliau Al-Ustaz Muhammad Umar As-Siwid hafidhahullah ta'ala, yang mana beliau merupakan salah seorang pengasuh dari Pondok Pesantren Diaus Sunnah Cirebon, Jawa Barat. Selamat mengikuti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Masih kita pada hadis Al-Hasan bin Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Sampai kita pada ucapan Ibnu Mubarak tentang hadis da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, كتب غلام لحسان ابن أبي سنان إليه من الأحوز. Datang seorang budak menulis surat kepada Hasan ibn Abi Sinan ilaihi dari Ahwaz, menyebutkan inna qasab as-sukkar asabathu afah. Sesungguhnya pohon-pohon sukkar, qasab as-sukkar itu pohon tebu, pohon tebu disebut qasab. Karena pering juga dibilang qasab, bambu juga dibilang qasab, maka yang dibikin gula disebut dengan qasabus sukkar. Qasab as-sukkar, sukkar gula. Asabatu afah, pohon-pohon tebu tadi terkena hama atau kejelekan-kejelekan sehingga tidak hasil dengan bagus. Fashtaris sukkar fi maqibalaka, maka belilah gula di daerahmu. Demikian isi suratnya. Qala fa'ata sahibas sukkar, maka dia datang ke sepemilik gula. Falam yati alaihi illa qalil, maka kebun yang rusak tadi tidak mendatangkan gula kecuali sedikit sekali. Sedangkan yang tadi disuruh untuk membeli di daerahmu ternyata datang dalam jumlah besar. Rabaha 30 alfan, mendapatkan keuntungan sampai 30.000. Qala, tetapi beliau tidak tentram. Ini yang menjadi syahid.
terhadap apa yang dilakukan oleh mereka para ulama tentang da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dia tidak tenteram hati, gelisah. Kenapa gelisah? Karena ini dalam keadaan di sini lain dengan di sana. Di sana keadaannya subur, makmur. Daerah dia dalam keadaan pohon-pohonnya, pohon-pohon gula tadi, pohon tebu-tebu tadi rusak, jelek, tidak menghasilkan kecuali sedikit. Maka ketika beli di sana sampai ke sini sudah lain harganya. Yang di sana tidak tahu menau, maka harganya dalam keadaan normal. Maka dia mendapatkan keuntungan besar. Ketika dia mendapatkan keuntungan besar, dia bingung, bukan gembira. Kenapa? Dia mulai ragu, apakah jual beli seperti ini sah atau tidak sah? Apakah jual beli seperti ini dalam keadaan dibenarkan atau tidak dibenarkan? Maka didatangi penjual yang menjual kepada dia. Fa'ata sahibas sukkar, kemudian dikatakan, ya hadza, inna ghulami kana kataba ilayya, bahwasanya budakku datang kepadamu begini dan begitu. Falam u'limka, tapi aku tidak memberitahu kamu bahwa itu budakku dan itu adalah atas suruhanku. Maka silahkan, aqinni fi mashtaraitu mink, sekarang kamu tentukan kembali, tentukan kembali angkanya, harganya dan sebagainya, bahwa itu ternyata aku yang beli. Karena dalam keadaan di tempatku begini keadaannya, tebu-tebunya. Ternyata orang tadi mengatakan, qad a'lamtanil an, sekarang kau telah beritahu aku bahwa engkau begini. Aku sudah tahu. Wa qad tayyibtuhu lak, dan aku sudah ridha, aku sudah anggap itu adalah tayyib, perdagangan, dan aku berikan untukmu dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi enggak dirubah, enggak dikurangi barangnya, enggak dinaikkan harganya. Padahal wajarnya dinaikkan harganya. Karena waktu itu adalah sangat dibutuhkan di negerinya. Ini kaitannya dengan harga pasar, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang pernah belajar tentang harga pasar akan paham bahwasanya tidak boleh menjual barang dalam keadaan belum diketahui harga pasar. Tidak boleh mencegat penjual di pinggir kota, belum tahu bagaimana harga di kota. Ternyata harganya dalam keadaan sudah sangat tinggi karena banyak di daerah situ yang tebu-tebunya tidak subur. Tetapi ini menyuruh budaknya untuk beli di kampung lain, ternyata untung besar. Tapi dia gelisah, apa ini sah atau tidak sah? Disampaikan ke sana, didatangi langsung dan dikatakan, kemarin yang beli itu budakku, dan aku begini di daerahku, dan aku pedagang. Sedangkan di sana harganya sudah sekian dan keadaannya demikian. Aku beritahu kamu segala sesuatu, silahkan koreksi kembali harganya supaya tidak ada raib. Subhanallah, ini salaf. Dia koreksi kembali dan dia ingin agar harganya betul-betul normal, sesuai dengan harga yang di pasar. Ternyata pemiliknya masih tetap menyatakan tidak. Aku sekarang sudah tahu dan engkau telah beritahu aku keadaan-keadaannya, selesai. Jazakallahu khair, dan aku tetap memberikan kepadamu dengan harga itu. Aku ridho untuk kamu. Faraja'a falam yahtamil qalbuhu. Dia pulang, tapi hatinya lam yahtamil, masih belum terima hatinya. Masih enggak tenteram. Fa'atahu, maka dia balik kembali. Faqala ya hadza, inni lam ati hadzal amr min qibali wajhihi, fa uhibbu an tastaridda hadzal bay'. Ya fulan, sungguh aku tidak menghadapmu secara langsung ketika belinya. Maka aku ingin untuk dibatalkan saja jual beli ini. Aku kembalikan barangku dan kau kembalikan duitku. Fama zala bihi hatta radda alai, terus memohon untuk dibatalkan harganya. Qul inna a'udzukumullah, ingin dikembalikan barangnya dan ambil duitnya. Mengapa? Da'ama yaribuk ila ma la yaribuk, untuk meninggalkan apa yang meragu-ragukan, yang membuat hati gelisah, kepada apa yang membuat hati tenteram. Ini keadaan dulu di zaman salafus saleh. Tidak seperti sekarang, justru sebaliknya. Minta ditukar kalau rugi, pokoknya ganti, pokoknya nggak jadi. Tapi kalau untung, boro-boro akan kembali. Karena ternyata ini justru ketika keuntungannya besar, karena ada kasus seperti itu, dia gelisah. Jangan-jangan ini tidak halal dan jual belinya tidak sah. Tentunya ketika dikembalikan, siapa yang untung? Pemilik barang tadi. Tadi jualnya dengan harga normal biasa, ternyata harga gula ketika sudah naik di
kampung sebelah. Dia untung sungguhnya. Tapi karena dia orang baik, tidak. Aku sudah menjual seharga itu, maka aku berikan seharga itu. Aku ridho untuk kamu. Karena kebetulan beliau juga orang saleh. Maka aku ridho untuk orang saleh. Tetapi karena ketidaktentraman dalam hati, dia memohon tidak, batalkan saja jual beli ini. Wa kana Yunus ibn Ubaid idza tuliba al-mata' wa nafaqa wa arsala yashtarihi yaqulu liman yashtari lahu a'lim man tashtari minhu anna al-mata' qad tuliba. Yunus ibn Ubaid idza tuliba al-mata'u wa nafaqa, kalau ada sesuatu barang yang dicari, wa nafaqa wa arsala yashtarihi, dan kemudian dia beli barang itu, yaqul, dia katakan kepada pesuruhnya, liman yashtari lahu, kepada orang yang akan membelikannya, sampaikan kepadanya bahwa barang dia sedang dicari, sedang cari orang. A'lim man tashtari minhu annal mata' qad tuliba. Lihat, ini juga satu keunikan dari salafus saleh. Ada barang yang dia punya, orang-orang sedang mencari barang itu. Kamu tahu si fulan punya. Kamu beli dan kamu akan tawarkan pada mereka dengan harga tinggi, niscaya mereka semua akan mau beli dengan harga tinggi karena sedang dicari. Qad tuliba. Biasanya kalau kita berusaha supaya orang ini jangan tahu bahwa itu sedang dicari. Kamu punya barang ini ya? Punya. Saya beli aja sekian. Enggak memberitahu, bahkan di pesan-pesan, awas kalau kamu ngomong ini sedang dicari, jangan ngomong, pesuruhnya. Tapi ini sebaliknya, Yunus ibn Ubaid justru menyatakan, kasih tahu dia bahwa barang dia sedang dicari orang. Jadi harganya berapa? Kenapa? Untuk apa kok seperti itu? Supaya dia menerima barang dengan harga yang benar-benar orang itu ridho. Jangan sampai dia dapat barang itu, ternyata orang itu dengar dari orang lain, ternyata barangnya sedang dicari orang dengan harganya sudah tinggi, maka dia akan kecewa dan tidak terjadi keridhaan antara dua belah pihak. Sehingga kata beliau pada budaknya, belikan barang si fulan dan katakan kepadanya bahwa barangmu sedang dicari orang. Kemudian tanyakan harganya berapa. Ini khonibina azakumullah adalah kehati-hatian mereka. Al-wara' yang dikatakan oleh Hasan ibn Sinan, al-wara' itu sungguhnya mudah. Kata beliau, apa mudah? Idza rabaka syai'un fada'hu. Kalau kamu ragu terhadap sesuatu, tinggalkan, selesai. Iya. Bagi beliau memang mudah, karena beliau adalah seorang yang mukmin shadiq, orang yang saleh. Sangat mudah. Apa yang meragukan, tinggalkan. Tapi teori yang mudah ini tidak semua orang bisa. Ada yang suatu yang betul-betul meragukan, tetapi ini untungnya besar. Sudahlah. Masih syubhat ini belum haram, kan begitu. Karena ternyata kata Hasan rahimahullah ibni Abi Sinan, sungguh yang namanya wara itu mudah. Tinggal lihat kalau apa yang meragukan hatimu, tinggalkan. Berkata Hisham ibn Hassan, taraka Muhammad ibn Sirin 40,000 fima la tarawna bihi al-yawma ba'san. Kata Hisham ibn Hassan, Muhammad ibn Sirin meninggalkan 40,000. Ini waktu itu harga tinggi sekali. Pada perkara-perkara yang hari ini masih dianggap tidak mengapa. Yang hari ini masih dianggap tidak mengapa, tapi beliau sudah meninggalkannya. Tidak. Kehati-hatian. Karena kehati-hatiannya, beliau tidak mau mengambil keuntungan 40,000 karena sesuatu yang meragukan. Yang hari ini dianggap biasa. Wa kana al-Hajjaj ibn Dinar qad ba'atha ta'aman ila al-Basrah ma'a rajulin wa amarahu an yabi'ahu yawma yadkhul bi-si'ri yawmihi. Hajjaj ibn Dinar telah mengutus seseorang membawa makanan, barang dagangannya ke Basrah bersama seseorang. Wa amarahu an yabi'ahu, dan diperintahkannya untuk menjual bi-si'ri yawmihi, dengan harga hari itu. Jual dengan harga pasar hari itu. Fa'atahu kitabuh, maka datanglah suratnya. Inni qadimtul Basrah, aku datang ke Basrah. Fawajadtu at-ta'ama mubaghadan
fahabastuhu, aku datang ke Basrah, kata si orang yang disuruhnya. Ternyata aku datang di Basrah, orang dalam keadaan tidak suka barang itu, makanan-makanan itu, maka aku tahan. Fazadat ta'am fazdattu fihi kada wa kada, maka bertambahlah harga makanan tadi, dan kemudian aku tambah harganya sekian dan sekian. Fakataba ilaihil Hajjaj, innaka qad khuntana, engkau telah berkhianat kepadaku. Lihat pesuruhnya yang kalau sekarang dianggap cerdas, wah kamu cerdas memang, karena untungnya lebih besar. Ternyata beliau justru marah, engkau telah berkhianat, mengkhianatiku. Bukankah aku bilang kepadamu, jual dengan harga pasar hari itu. Ketika dilihat harga pasar di dalam keadaan sedang jatuh, sehingga manusia sudah mubghadhan atau sudah tidak suka barang itu, makanan itu, sehingga dia tahan untuk besok-besoknya. Ketika orang sudah mencari, dia keluarkan dengan harga yang lumayan. Dia pikir akan menyenangkan pesuruhnya. Ternyata dijawab oleh Hajjaj bin Dinar, qad khuntana, sungguh engkau telah berkhianat kepada kami. Wa alimta bi khilafi ma amarnak, amilta bi khilafi ma amarnaka bihi, engkau telah mengerjakan bukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Fa idza ataka kitabi, kalau datang suratku ini, fatasaddaq bi jami'i thamani dzalika ta'am, kalau datang suratku ini, maka sedekahkan semua keuntungan makanan itu. Ala fuqara'il Basrah, untuk fuqara di Basrah. Fa ya laitani aslam idza fa'alta dzalik, semoga aku selamat kalau engkau melakukannya. Lihat orang-orang yang wara, orang-orang yang sangat berhati-hati memegang hadis da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, sehingga beliau ketika menyuruh budaknya untuk membawa barangannya ke Basrah, jauh, negeri yang jauh, dengan bawa perdagangan yang besar, jual dengan harga hari itu. Ternyata sampai di sana dia tidak menjualnya. Ketika melihat harganya dalam keadaan sedang jatuh, dia tunda. Ketika harganya mulai naik, baru dia jual, alias ditimbun. Ternyata bukan menyenangkan majikannya. Majikannya ketika mendengar suratnya marah dan menulis surat balasan. Qad khuntana, engkau telah berkhianat kepada kami, engkau telah melakukan apa yang tidak aku suruh. Bukankah aku menyuruh kamu untuk menjualnya dengan harga hari itu? Kalau harga hari itu jelek, jual seperti itu. Berarti memang aku dalam keadaan tidak mendapatkan keuntungan. Maka karena engkau telah berkhianat, keuntungannya dia tidak ambil, karena khawatir, karena ada raib. Idza rabaka syai'un fada'hu, sebagaimana dikatakan oleh Hasan bin Sinan, kalau sesuatu menggelisahkan kamu, meragukan kamu, tinggalkan. Maka diperintahkan pada budaknya, pada anak buahnya, semua keuntungan dari makanan itu sedekahkan kepada orang-orang fakir di Basrah. Mudah-mudahan aku selamat, dan selamat dari azab Allah karena engkau mensedekahkannya. Wa tanazzaha Yazid ibn Zurai' an 500,000 min mirathi abihi. Demikian pula tanazzaha Yazid ibn Zurai' tanazzaha, menghindari 500,000 harta dari warisan bapaknya. Dia tidak mau, dia menghindari. Falam ya'khudhu, tidak mau mengambilnya. Wa kana abuhu yalil a'mala lis-salatin, hanya karena bapaknya bekerja untuk sultan, untuk penguasa. Wa kana Yazid ya'malul khaws wa yataqawwatu minhu ila an mata rahimahullah. Sedangkan beliau, Yazid sendiri, makan minum sehari-harinya bekerja untuk membuat zinbil, untuk membuat keranjang dari daun kurma, dianyam, bikin keranjang, dijual. Bukan dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan pas-pasan, membuat keranjang dari kurma, dari daun-daun kurma, kemudian dijual. Dan dia makan dengan hasil kerjaan itu sampai matinya. 500,000 harta yang diwariskan atau diwarisi dari bapaknya, dia tidak ambil semuanya. Itu pun sama, dalam rangka wara, kehati-hatian, dan akan didapat oleh orang yang seperti ini ketentraman hati. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk.
tinggalkan apa yang membuat hatimu gelisah kepada apa yang membuat hatimu tentram. Qanifidina azakumullah. Wa fi hadha wa kana al-Miswar ibn Makhramah qad ihtakara ta'aman katsira fara'a sahaban في الخريف فكرهه فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فآلي أن لا يربح فيه شيئا فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا. Miswar ibn Makhramah qad ihtakara ta'aman katsira, dia telah memberi ihtakara ta'aman katsira, membawa barang dagangan dalam bentuk makanan yang banyak. Tiba-tiba melihat, makanan itu artinya gandum dan sejenisnya, melihat hujan, mendung akan hujan, langsung dia gak suka. Wah, gawat ini, kalau hujan makananku akan hancur dan akan begini akan begitu. Tapi kemudian sadar bagaimana aku berbuat seperti ini. Aku benci dengan sesuatu yang memanfaatkan seluruh kaum muslimin. Fa'ali an la yarbaha fihi syai'an, maka setelah itu dia ridha walaupun makanan saya tidak untung sedikit pun enggak apa-apa, yang penting kaum muslimin gembira dengan hujan itu. Disampaikan yang demikian kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Nah, entah ini jualnya dalam bentuk apa, apakah gandum dan sejenisnya yang kadang-kadang kena hujan mereka enggak suka. Kalau sudah kena air, walaupun sedikit, menggumpal begitu, apa lembab. Kalau sekarang barangkali tukang es, ketika keluar, ya hujan gawat ini, nggak suka, benci kepada hujan. Yang hujan itu ditunggu oleh kaum muslimin semuanya. Para petani-petani menunggu hujan, dia benci hujan. Sampai kemudian dia ridho, padahal itu amalan hati. Sudah, saya ridha walaupun saya rugi, walaupun yang penting kaum muslimin gembira dengan hujan ini. Alhamdulillah sayyiban nafi'a, semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Ternyata kata Umar, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wabillahi taufik. Wa Aisyah pernah ditanya tentang bagaimana makan buruan yang dilakukan oleh seorang yang sedang ihram. Qalat, bagaimana seorang yang makan datang buruan tadi? Innama hiya ayyamun qalail. Maka Aisyah menjawab, sesungguhnya itu hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Qala innama hiya ayyamun qalail fama rabaka fada'hu. Berapa hari yang sedikit maksudnya hari-hari ihram. Berapa hari? Dari mulai kamu masuk tarwiyah atau dari mulai sebelumnya kalau dia hajinya, haji qiran, dari mulai datang pakai pakaian ihram sampai pulang, paling berapa hari? 5 hari, 6 hari, atau mungkin ada yang enggak nyampe kalau dia ifrad. Innama hiya ayyam qalail, kata Aisyah, itu hanya beberapa hari saja. Maka apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Hanya beberapa hari, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Famarabaka fada'hu, apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Yani mashtabaha alaika, yani yang tersamar atasmu, hal huwa halalun aw haram, yang meragukan atasmu apakah itu halal atau haram, fatrukhu, maka tinggalkanlah. Fa innan nas ikhtalafu fi ibahati akli saydil muharram idza lam yasidhu huwa. Karena sungguhnya manusia berselisih, bolehkah makan buruan, makan hasil buruan bagi seorang yang sedang ihram kalau dia tidak memburunya sendiri. Kalau memburunya sendiri jelas haramnya, kalau tidak ihram jelas halalnya, iya kan? Kalau dia yang berburu dilarang, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul maka berburulah. Berarti sebelum tahallul tidak boleh berburu. Berarti kalau berburu-buruan jelas haram. Sekarang kalau orang yang tidak ihram jelas halal. Wa bainahuma
umurun mustabihat. Sekarang antara keduanya. Yang berburu orang yang halal, bukan yang ihram. Setelah dapat buruan, dikasihkan kepada yang sedang ihram. Bagaimana? Ikhtalafa al-ulama. Ini sekarang yang berburu orang lain, bukan orang yang sedang ihram. Sedangkan kami orang yang ihram, bolehkah kami makan hasil buruan itu? Kata Aisyah, innama hiya ayyam qalail. Sesungguhnya itu beberapa hari saja. Maka apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Selesai. Jangan kamu makan sebagai kehati-hatian. Famarabaka fada'hu. Halu halalun aw haram. Kalau kamu ragu apakah halal apa haram, maka tinggalkanlah. Karena manusia berselisih tentang bolehnya memakan buruan bagi seorang yang sedang ihram kalau bukan dia yang berburu. Wa qad yastadillu bihadza ala anna al-khuruj min ikhtilaf al-ulama'i afdal. Dan bisa jadi kadang-kadang beberapa ulama mengambil ucapan-ucapan seperti ini, riwayat-riwayat seperti ini untuk sebagai dalil anjuran keluar dari khilaf, khurujan minal khilaf di antara ulama. Dikatakan qad yastadil. Kalimat qad dengan fi'il mudhari itu menunjukkan kadang-kadang, artinya tidak semua para ulama begitu, ada sebagian mereka yang begitu mengambil riwayat-riwayat seperti ini sebagai dalil bolehnya khuruj anil khilaf, bolehnya kita keluar dari perselisihan dengan cara seperti itu. Para wanita misalnya, ketika ada perselisihan antara cadar itu wajib atau sunnah muakkadah, khurujan minal khilaf, pakai aja khurujan minal khilaf, supaya keluar dari khilaf. Mau itu sunnah muakkad ya saya pakai, mau wajib juga saya selamat dari dosa. Khurujan minal khilaf ya pakai. Ini kata mereka makruh, kata yang ini haram, kata yang itu halal. Khurujan minal khilaf, saya enggak makan. Khurujan minal khilaf, saya enggak makan. Kalau halal enggak makan enggak apa-apa kan? Kalau makruh enggak makan lebih afdal. Kalau haram enggak makan selamat dari dosa. Maka khurujan minal khilaf, saya enggak makan. Dari mana mereka para ulama mengajarkan khurujan minal khilaf dengan cara-cara seperti ini? Dari riwayat-riwayat yang seperti riwayat Aisyah ini. Kata Aisyah, innama hiya ayyamun qalail. Sesungguhnya ini beberapa hari saja. Maka apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Yani tentang bagaimana makan buruan yang berburunya bukan orang ihram sedangkan dia sedang ihram. Kata Aisyah, tinggalkan. Selamat kamu. Khurujan minal khilaf. Walakinnal muhaqqiquna minal ulama'i min ashabina. Li'annahu ab'adu 'anil syubhah. Ini masih berkait dengan yang tadi. Khurujan minal khilaf. Ini afdal. Kenapa? Li'annahu ab'ad 'anil syubhah. Karena dia lebih jauh dari syubhat. Selamat dari syubhat. Walakinnal muhaqqiquna minal ulama. Tetapi para ahli tahqiq, para peneliti dari kalangan ulama, min ashabina, dari sahabat-sahabat kami dan juga dari selain mereka, mereka berpendapat ala anna hadza laisa huwa ala itlaqih, bahwa itu tidak secara mutlak. Pada perkara-perkara tertentu memang bagus, ya pas. Seperti yang kita contohkan tadi. Ini bilang sudah muakkad. Ini bilang wajib. Ya sudahlah, pakai aja. Khurujan minal khilaf. Mau itu sunnah muakkad, mau itu wajib, saya pakai, selamat. Kalau kita tidak pakai dengan alasan sunnah muakkadah, enggak wajib kok sunnah muakkadah. Kalau ternyata wajib, kamu dosa. Iya kan? Demikian pula yang mengatakan wajib, mengajibkan pada orang lain, kamu harus pakai karena ini wajib dan sebagainya. Ternyata itu sunnah muakkadah, kamu memberatkan orang lain. Maka khurujan minal khilaf, sudahlah. Pakai aja, apa beratnya sih? Jadi ini sunnah apa wajib? Udahlah, pokoknya pakai aja. Saya nggak tahu sunnah atau muakkadah atau wajib. Saya nggak paham. Saya nggak bisa merojikan. Lebih selamat pakai aja. Ini khurujan minal khilaf. Atau yang seperti tadi, perkara halal dengan haram. Tetapi para muhaqqiqun menyatakan itu tidak mutlak. Ada pada kasus-kasus tertentu tidak tepat kalimat khurujan minal khilaf tadi. Fa inna min masail ikhtilaf ma thabata fihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam
rukhsah laisa laha mu'arid. Karena di antara perkara-perkara yang mukhtalafun fi, yang diperselisihkan para ulama, ada perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, membolehkannya, dan tidak ada penentangannya. Fattiba'u tilkal rukhsah aula min sinabiha, maka kita memakai rukhsah dari Nabi itu lebih afdal daripada kita menjauhinya dengan alasan khurujan minal khilaf. Ini oh saya enggak mau, itu saya enggak mau, ini saya enggak mau, itu kamu enggak mau semua, khurujan minal khilaf. Ini ada perselisihan, semua ada perselisihan. Akhirnya dia meninggalkan sekian masalah. Padahal sebagian dari masalah itu Rasulullah SAW merukhsahkan, membolehkan. Maka tentunya mengambil rukhsahnya Rasulullah SAW lebih afdal daripada kita meninggalkan sesuatu yang halal dengan alasan kehati-hatian. Daripada yang mendingan lah, walaupun ini biasanya dengan cara seperti itu. Daripada kita mengerjakan nanti ternyata itu, ya mendingan seperti ini. Ini enggak bisa diterapkan secara mutlak, enggak bisa. Pada kasus-kasus tertentu bisa, tetapi pada kasus lain tidak bisa. Wa in lam takun tilka rukhsah balaghat ba'dul ulama, walaupun bisa jadi rukhsah dari Nabi SAW tidak nyampe kepada sebagian para ulama. Famtana'a minha lidzalik. Akhirnya mereka dalam keadaan menghindari yang seperti itu. Karena rukhsahnya tidak dengar. Yang dia dengar ikhtilafnya. Maka daripada kita masuk dalam ikhtilaf, lebih baik saya tinggalkan saja. Walaupun saya tidak tahu mana yang rajih, saya tinggalkan saja. Ternyata ada rukhsah dari Nabi. Apakah kita ngambil rukhsah dari Nabi atau kita mengikuti ulama tadi yang katanya khurujan minal khilaf, kehati-hatian dia tinggalkan. Wa hadza kaman tayaqqana at-taharah. Contohnya seperti orang yang meyakini taharah. Wa syakka fil hadathi. Dia dalam keadaan yakin saya itu berwudu. Kemudian saya ragu. Saya ini batal apa enggak ya? Baik. Kalau pakai kaidah tadi bagaimana? Pakai kaidah tadi khurujan minal khilaf. Daripada ya lebih baik wudu. Selesai. Khurujan minal khilaf, khilaf fil batin, khilaf dalam hati. Batal enggak? Adalah daripada pusing-pusing memperdebatkan batal atau enggak, saya wudu aja lah. Tepat apa enggak tepat diterapkan di sini? Hah? Tidak tepat. Tidak tepat diterapkan di sini karena ada hadis dari Nabi SAW, yaitu tentang masalah rukhsahnya. Rasulullah SAW menyatakan la yansarif hatta yasma'u sautan au yajida riha. Kata Nabi, jangan tinggalkan salat dan jangan kamu berhenti sampai jelas, kata Nabi, apakah terdengar suaranya atau tercium baunya. Kalau sudah jelas suaranya terdengar, fusaun au durat, atau tercium baunya khas, waduh ini betul-betul batal saya, keluar wudu lagi. Tapi kalau kayaknya la yansarif, kata Nabi, jangan keluar. Baik, ini satu perintah dari Nabi, rukhsah, sudah. Kalau itu tidak meyakinkan, wudu kamu tadi yakin, yang yakin lebih kuat daripada yang meragukan. Ini rukhsah dengan hadis. Tetapi kaidah tadi, kaidah daripada mendingan walaupun tadi, yang alasannya khurujan minal khilaf, daripada kita masuk dalam perselisihan nanti ternyata kita bilang wajib ternyata sunnah, kita bilang sunnah ternyata wajib, kita bilang batal ternyata nggak batal, mau kita bilang nggak batal ternyata batal, bagaimana? Lebih baik kita wudu lagi. Nggak pas. Berarti kamu menentang ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan la yansarif, jangan kamu tinggalkan salatmu hingga kamu dalam keadaan mendengar suara atau mendapati baunya. Dikatakan di sini, fa innahu sahha 'anin nabi, telah sahih riwayatnya dari Nabi SAW, wa Nabi menyatakan la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid riha, wala siyama in kana syakkuhu fi shalah. Lebih-lebih lagi kalau keraguan itu dalam salat. Fa innahu la yajuzu lahu qat'uha, maka tidak boleh memutus salat, enggak boleh membatalkan salat li sihhatin nahyi anhu,
Karena ada sahihnya riwayat yang melarang untuk menghentikan sholat tadi. Yaitu hadis tadi. La yansarif, maknanya jangan tinggalkan sholatmu. Jangan batalkan sholatmu. Wa in kana ba'dul ulama yujibu dzalik, walaupun sebagian ulama justru mengharuskan untuk membatalkan sholat. Yani husnudzannya adalah ma balaghahum hadzal hadis, tidak sampai hadis ini. Karena tidak sampai hadis ini, maka memakai kaidah tadi. Daripada kita ragu, lebih baik wudu lagi. Selesai. Mau dia itu dalam keadaan tidak batal, wudu lagi kan nggak apa-apa. Apalagi ternyata batal, kan bagus wudu lagi memang seharusnya. Maka ini keliru, kaidah tadi tidak bisa diterapkan ketika ada hadis yang tegas menyatakan la yansarif, jangan hentikan salatmu hingga jelas-jelas kamu batal, apakah dengan suara yang kamu dengar atau dengan bau yang kamu cium. Wa in kana lirukhsati mu'arid imma min sunnatin ukhra aw min amalin ummah bi khilafiha fal aula tarkul amali biha. Kalau ternyata rukhsah tadi memiliki mu'arid, keringanan dari Nabi tadi memiliki penentang, imma min sunnatil ukhra, bisa jadi dari sunnah yang lain, dari hadis-hadis lain, au min amalil ummah bi khilafiha, atau dari amalan umat secara ijma' menyelisihi hal tersebut, fal aula tarkul amali biha, maka yang lebih utama kalau kita tidak mengerjakan rukhsah tadi. Qanafidina azakumullah, yakni dikatakan wa kadza law kana qad amila biha syududun minan nas. Demikian pula kalau ternyata telah dikerjakan oleh hanya orang-orang yang syudud minan nas, oleh orang-orang asing, orang-orang yang sedikit saja, orang-orang yang nyeleneh, syudud, syad, sedikit nyeleneh saja, maka kita jangan kerjakan. Washtahara fil ummah al-amalu bi khilafiha, dan terkenal secara umum di masyarakat umat Islam ini justru berbeda, tidak seperti itu. Fi amsaril muslimin, di negeri-negeri muslimin, min ahdi sahabah, dari zaman sahabat dan seterusnya. Fa innal akhdhu bima alaihi amalul muslimin huwal muta'ayyin, maka mengerjakan apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin itulah yang muta'ayyin, yang sudah tertentu secara ta'yin, hendaklah itu dikerjakan. Ini masih berbicara tentang syubhat, berbicara tentang perkara yang meragukan. Kaidahnya tadi yang meragukan sebaiknya ditinggalkan. Ini punya dalil. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, atau hadis yang kemarin yang dibahas, yaitu bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra li 'irdihi wa dinihi. Siapa yang meninggalkan atau menjauhi syubhat-syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Maka masuk. Kemudian dibahas syubhat itu. Sekian jenis-jenis syubhat. Ternyata di sana ada jenis syubhat yang bisa jadi syubhatnya karena ikhtilaf para ulama. Sebagian menyatakan ini adalah halal, sebagian mengatakan haram. Baik, tinggalkan atau tidak ditinggalkan? Kalau mengikuti dalil-dalil tadi, tinggalkan. Karena ini meragukan, sudah tinggalkan saja. Kalau halal, nggak makan nggak apa-apa toh. Kalau ternyata halal, kalau ternyata haram apalagi? Saya sudah selamat tidak makan. Maka khurujan minal khilaf, walaupun belum tahu mana yang rajih, saya nggak makan. Dengan dalil da'ma yaribu kelama laribu. Ternyata itu pun tidak selalu begitu. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang lain, seperti pada kasus ketika sholat batal atau tidak batal. Kalau pakai kaidah tadi, udah, daripada kamu sholatnya ternyata nggak sah, udah butuh lagi aja, batal. Ternyata Nabi menyatakan jangan, la yansarif, jangan kamu hentikan sholatmu. Sekarang ada yang bentuk lain lagi, ada yang syubhat, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tetapi dalam keadaan kita melihat amalul muslimin sejak sahabat enggak apa-apa, tabi'in enggak apa-apa, tabi'in enggak apa-apa, para imam enggak apa-apa, mayoritas kaum muslimin juga enggak apa-apa. Hanya saja yang menjauhinya segerintil manusia yang dikatakan syududun minan nas. Apakah kita khurujan minal khilaf? Udah khurujan minal khilaf, tinggalkan saja. Seperti para syawad minan nas tadi itu. Tidak.
Justru sebaliknya, kamu ikut salaf, ikut keumuman mereka, para salafus saleh, para tabi'in, yakni dengan diistilah amalul muslimin, apa yang diamalkan oleh mereka kaum muslimin. Huwal muta'ayyin, itulah yang dikerjakan. Fa inna hadhil ummah qad ajazaha Allah an yudhhira ahlu batilha ala ahli haqqiha. Fama dhahara al-'amalu bihi fil qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah fa huwa al-haqq wa ma 'adahu fa huwa batil. Karena kenapa kita memilih mengerjakan apa yang dikerjakan oleh mayoritas mereka? Karena umat ini qad ajazahallahu an yudhhira ahlu batiliha. Karena umat ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan persetujuan dan Allah sudah menampakkan padanya untuk ditampakkan orang-orang yang ahlu batilnya daripada ahlu haknya. Fama dhahara al-amal bihi fil qurun ats-tsalatsa, maka apa yang tampak zahir di kalangan salaf insyaallah itu adalah hak. Tetapi kalau zahir di umat-umat yang belakangan di umat kita ini belum tentu. Iya kan? Kalau mayoritas sekarang mengerjakan berarti benar. Tepat apa enggak tepat? Tidak tepat. Karena mayoritasnya sekarang adalah orang-orang yang fasikin, orang-orang yang jelek. Tetapi umat yang pertama, generasi pertama yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas, dan dikatakan sebagai khairul qurun, dikatakan dengan khairun nasi qarni, dikatakan pula mereka dan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sekian banyak pujian-pujian terhadap para salaf dari Quran dan Sunnah. Maka apa yang mayoritas mereka mengerjakan, insyaallah itu yang hak. Tetapi tidak bisa pada yang lain. Wa ma 'adahu fa huwa batil. Adapun selain mereka atau selain yang apa yang mereka kerjakan dari mayoritas mereka, maka itulah yang batil. Wallahu taala a'lam. Wa hahuna amrun yanbaghi at-tafattun lahu wa huwa anna at-tadqiq fi at-tawaqquf 'an asy-syubhat innama yasluh liman istaqamat ahwaluhu kulluha wa tashabahat a'maluhu fi at-taqwa wal wara'. Fa amma man yaqa' في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك. وها هنا أمر, di sini ada perkara yang yanbaghi tafattun lahu, yang perlu kita perhatikan. Wa huwa anna at-tanqiq fi at-tawaqquf 'an asy-syubuhat, bahwa sampai perkara tadqiq fi at-tawaqquf 'an asy-syubuhat, yakni sampai sekecil-kecil perkara kita berhenti dari syubhat. Innama yasluh liman istaqamat ahwaluhu kulluha. Ini wajar dikerjakan, pantas dikerjakan oleh orang-orang yang istaqamat ahwaluhu kulluha, orang-orang yang memang lurus dan istiqamah dalam semua amalan-amalannya. Wajar kalau dia kemudian mau makan sesuatu aja dia nggak berani, kemudian dia menyatakan, daripada saya nanti terkena haram, saya nggak mau makan. Kehati-hatian, wara. Kalau istaqamat ahwaluhu kulluha, kalau orang itu sudah lurus amalan-amalannya, masya Allah saleh, wa tashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara', dan amalannya hanya berkisar pada takwa dan wara', fa amma man yaqa, maka dia pantas untuk menghindari perkara-perkara syubhat tadi yang seperti itu. Fa amma man yaqa fi intihakil muharramatidh dhahirah. Adapun orang-orang yang biasa terjerumus di dalam keharaman-keharaman yang jelas, mengerjakan yang ini, yang itu, yang haram-haram. Tsumma yurid an yatawarra an syai'in, kemudian dia ingin untuk berhati-hati dari sesuatu. Min daqa'iqish syubah, dari syubhat-syubhat yang sangat kecil. Fa innahu la yahtamilu dzalik, maka ini tidak pantas yang demikian. Bal yunkar alaih, orang ini perlu diingkari. Apa? Kamu bilang apa? Saya enggak mau makan nasi karena nasi itu katanya mengandung alkohol, daripada kan mendingan walaupun dilihat orangnya. Orangnya ahli maksiat. Sudah, kamu jangan aneh-aneh aja lah. Udah yang wajar-wajar aja. Enggak, saya betul-betul berhati-hati. Sudah, jangan kadzab.
Diingkari orang ini. Kenapa? Dia pasti akan membuat sesuatu fitnah atau bikin sesuatu yang membuat bingung manusia. Karena dia dalam keadaan yang haram-haram dia kerjakan. Sekarang nasi makanannya kaum muslimin seluruh Indonesia, dia mau tinggalkan karena katanya mengandung alkohol. Kira-kira bagaimana? Pantas atau pantas? Wajar atau tidak wajar? Tidak wajar yang demikian. Bal yunkar alaihi, diingkari dia. Kama qala Ibnu Umar liman sa'alahu an damil ba'ud. Seperti seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tentang darahnya nyamuk, bagaimana hukumnya? Ternyata yang tanyanya dari ahlul Iraq. Ahlul Iraq, ahlul nifaqi wa syiqaq. Waktu itu ahlul fitnah di sana. Irak isinya segala macam fitnah di sana, pembunuhan setiap hari. Ada kelompok di sana Rafidhah, ada kelompok pengingkar takdir, ada kelompok di sana Ghulu, Khawarij, semua di sana. Dan terjadi pembunuhan hampir setiap hari. Tiba-tiba datang orang tanya, aku mau tanya, darah nyamuk bagaimana hukumnya? Kata Ibn Umar, yas'aluni an damil ba'ud wa qad qatalul Husain. Mereka bertanya tentang darah nyamuk padahal mereka sudah membunuh Al-Husain. Wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huma raihataya fid dunya. Keduanya adalah kekasihku atau orang yang kesayanganku, Hasan dan Husain, kata Nabi. Kenapa diingkari pertanyaan tadi? Bertanya yang rinci, yang kecil masalah darah nyamuk, padahal mereka tiap hari pedangnya berdarah dengan darah manusia. Khawarij. Demikian keadaannya. Para ulama jeli ketika melihat ada orang-orang yang berbuat sesuatu. Walaupun kelihatannya orang itu Masya Allah sangat hati-hatinya, darah nyamuk saja hati-hati. Diingkari oleh dia. Nggak mungkin ini. Nggak wajar. Dia biasa menumpahkan darah manusia. Di sana tempat fitnah, tempat pembunuhan di Irak. Wa sa'ala rajulun Bishr ibn al-Harith an rajulin lahu zawjatun wa ummuhu ta'muruhu bi talaqiha. Bertanya seseorang kepada Bishr ibn al-Harith tentang seseorang yang memiliki istri, kemudian ibunya memerintahkan untuk mentalak istrinya. Faqala in kana barra ummihi fi kulli syai'in wa lam yabqa min birriha illa talaqu zaujatihi falyaf'al. Lihat jawaban ulama. Kata beliau, kalau dia biasa mentaati ibunya dalam segala masalah kecuali satu ini, kerjakan. Ini taati ibumu, talaklah istrimu. Wa in kana yabarruha bi talaqi zaujatihi thumma yaqumu ba'da dhalika ila ummihi fayadribuha fala yaf'al. Tetapi kalau dia kemudian sok mentaati ibunya, ini adalah ibunya memerintahkan untuk mentolak istrinya, kemudian ditalak istrinya. Kemudian setelah itu dia bermaksiat pada ibunya, memukul ibunya, membentak ibunya. Fala yaf'al, maka jangan kerjakan. Paham? Ini maksud. Sama seperti tadi. Perkara yang jelas-jelas dia sudah ngerjakan belum? Baru kemudian bicara yang syubhat-syubhat. Kalau perkara yang jelas-jelas dia belum kerjakan, yang haram-haramnya jelas dia belum tinggalkan, kemudian sok mau meninggalkan yang syubhatnya sangat dakik, sangat rinci. Enggak mau makan ini, enggak mau makan itu, katanya ini makanan-makanan ini, semuanya yang ada di koperasimu semuanya syubhat. Dan itu katanya pecin itu dibikin dari babi, dan katanya Masya Allah, Masya Allah, kamu udah meninggalkan yang haram-haram semuanya. Kalau sudah, wajar, Masya Allah, ini orang soleh. Yang haram-haram semua sudah ditinggalkan, sekarang yang syubhat-syubhat pun dia berupaya untuk berhati-hati. Yang syubhat-syubhatnya jelas pun sudah, tinggal yang rinci-rinci dia tinggalkan juga. Maka ini perkara yang sungguh tidak wajar. Kalau ternyata dia masih terjumus yang haram-haram, masih makan sekian masalah, sekian perkara-perkara yang jelas makruhnya, kemudian dia makan, maka orang ini dalam keadaan tidak wajar ketika mengatakan aku meninggalkan ini dan itu. Dan disebutkan harus diingkari. Sebagaimana Ibnu Umar mengingkari orang yang bertanya tentang masalah ba'udah, masalah nyamuk. Kembali kepada ucapan beliau, Ibnu Rajab rahimahullahu taala.
Wa su'ila al-Imam Ahmad rahimahullah an rajulin yashtari baqlan. Ditanya Imam Ahmad tentang seseorang yang membeli baqlan. Wa yashtarit al-khusah, yani allati turbat biha jarzatu al-baql. Sepertinya baqal itu adalah sayur mayur ya. Dikatakan orang yang membeli sayur kemudian memberikan syarat ya, harus diikat ya, dengan ikatan begini begitu ya. Faqala Ahmad, "Eish hadhil masail?" Ya. Apa ini maksudnya? Pertanyaan apa seperti ini? Ya. Qila lahu, dikatakan kepadanya, "Inna Ibrahim ibni Abi Nu'aym." Faqala Ahmad, "In kana Ibrahim ibni Abi Nu'aym fa na'am, hadha yushbihu dhak." Ditanya seseorang, yang Imam Ahmad rahimahullah, tentang orang yang beli baqlan. Kemudian menyaratkan harus ada syarat ininya, syarat itunya. Yani allati turbat biha jurzat al-baql. Faqala Ahmad, "Eish hadha?" Apa itu? Yani ngapain kalian pakai syarat sesuatu yang kecil seperti itu? Tahu kamu kalau apa? Beli kangkung atau beli apa ada ikatnya itu? Maka diucapkan, ngapain pakai syarat-syarat seperti itu dengan ikrar syarat ini? Sebab kalau enggak saya beli nanti ini talinya ini enggak halal. Masya Allah, kehati-hatiannya sangat tinggi. Maka Imam Ahmad mengingkarinya. Apa itu maksud kamu? Perkara apa yang kecil seperti itu kamu bahas? Dia mau membahas dengan alasan dulu Imam Ibrahim an-Nukhai begini. Kalau Ibrahim an-Nukhai na'am, kalau kamu enggak. Kenapa? Karena mereka para imam sudah mengerjakan semua yang wajib-wajib, sudah meninggalkan yang haram-haram, dan berupaya meninggalkan yang makruh-makruh, dan meninggalkan yang syubhat-syubhat. Sudah semua, tinggal perkara ini. Dia ragu. Ini saya beli kangkungnya, saya nggak beli talinya ini, nggak beli karetnya. Ini karetnya halal apa nggak halal? Tanyakan. Masya Allah. Karena memang imam yang sangat hati-hati dalam semua masalah sudah selesai, tinggal yang kecil-kecil ini yang dia masih ragu. Adapun kamu, sambil dipegang kepalanya begitu, kamu dalam keadaan yang lebih besar dari itu sudah kamu makan, nggak ribut. Sekarang bicara masalah karet, saya beli tapi juga saya sama karetnya ya, ini dihargain. Yang demikian diingkari. Kalau ternyata orang itu bukan orang yang istiqamah alal wajibat, wala tarkil muharramat, dan juga pada tarkil muharramat. Ketika dikatakan innahu Ibrahim ibn Abi Nu'aym dan seterusnya, faqala Ahmad, in kana Ibrahim ibn Abi Nu'aym fana yusbihu dzak, pantas untuk tanya-tanya seperti itu ya. Wa innama ankara hadhil masail mimman la yushbihu haluh, sesungguhnya diingkari terhadap orang-orang yang bukan seperti itu keadaannya. Wa amma ahlut tadqiq fil wara'i fayushbih haluha hadha. Ini pelajaran penting karena kita mendengar berbagai macam ucapan-ucapan manusia dari kalangan orang-orang yang memang jarang belajar atau kurang belajar, tetapi sudah menjadi tokoh, sehingga isinya masalah-masalah yang seperti ini untuk menunjukkan betapa hati-hatinya dirinya. Saya tidak pakai produk bikinan Amerika, saya tidak mau memakai produk bikinan orang kafir, saya tidak mau begini, saya harus berhati-hati dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa iya? Mau dikorek semua rumahnya? Mau dikorek semua dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Sudahlah. Apa perkara yang halal jelas, yang haram jelas, itu dulu. Kerjakan yang halal, jauhi yang haram. Setelah itu baru kamu berupaya untuk menjauhi yang makruh-makruh. Setelah itu jauhi yang syubhat-syubhat, dan terus. Meningkat. Jangan yang ini kamu masih kerjakan, yang haram-haram, kemudian sok membuat sulit manusia dengan mengatakan ini syubhat, tidak boleh dikerjakan. Padahal dalam keadaan dia sendiri masih mengerjakan yang haram. Qala wa innama ankara, maka diingkarinya adalah pada masalah-masalah yang memang orang itu pantas berhati-hati karena dia sudah meninggalkan yang haram-haram. Amma ahlut tadqiq fil wara' fayushbih haluha hadha. Adapun mereka golongan ahlut tadqiq, orang yang sangat teliti dalam masalah waraknya sudah sangat tinggi,
fayushbih haluhum hadha, maka pantas mirip perbuatannya seperti itu. Wa qad kana al-Imam Ahmad nafsuhu yasta'mil fi nafsihi hadzal wara. Imam Ahmad sendiri pada dirinya melakukan kehati-hatian yang seperti itu. Tetapi ketika orang datang tadi diingkari. Nanya apa kamu? Sudahlah, jangan cerita Ibrahim. Ibrahim enggak seperti kamu. Diingkari. Tapi Imam Ahmad sendiri pada dirinya berhati-hati. Fa innahu amara man yashtari lahu samnan faja'a bihi ala waraqatin fa amara bi raddil waraqah ilal bai'. Bagaimana kehati-hatian Imam Ahmad ketika minta beli samin, belikan samin. Sudah sampai di rumah saminnya, faja'a bihi ala waraqah, ternyata dibawa dengan sebuah kertas. Fa amara bi raddihil waraqah, maka diperintahkan ini, kembalikan kertasnya. Bungkusnya itu, kotaknya dikembalikan. Saya tidak membayar kertasnya. Dikembalikan ilal bai'. Imam Ahmad rahimahullah. Wa kana Ahmad la yastamiddu min mahabiri ashabihi wa innama yukhrij ma'ahu mihbaratan yastamiddu minha. Wasta'dhanahu rajulun an yaktuba min mihbaratihi faqala lahu uktub fahadha wara'un mudlim. Wasta'dhanahu akhar fi dhalika fatabassama. Imam Ahmad rahimahullah, di antara kehati-hatiannya, beliau biasa membawa tinta sendiri, tidak memakai tintanya murid-muridnya. Wa kana Ahmad la yastamid min mahabiri ashabihi. Wa inma yakhruj ma'ahu mihbaratan, dia membawa sendiri tintanya yang yastamiddu biha. Wasta'dana rajulun an yaktub min mihbaratihi faqala lahu uktub. Fahadha wara'un mudlim. واستأذنه آخر في ذلك فتبسم وقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا وهذا قاله على وجه التواضع وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام. Kalian biasa pinjam-pinjaman pensil kan? Hah? Pulpen? Baik. Kalau pinjam itu harus dikembalikan kan? Sekarang saya tanya, berapa banyak kalian pinjam tidak dikembalikan? Dosa itu. Dosa apa enggak dosa? Pinjam dan dikembalikan, dosa. Kamu ketika pinjam kurangi tinta enggak? Kurangi tinta. Udah dikembalikan tintanya? Belum. Berarti kamu bukan pinjam, minta tinta. Kenapa enggak dikembalikan tintanya? Hah? Ayo cepat minta maaf. Saling minta maaf bahwa saya pernah nyuri cintamu berapa kali. Kalau mereka sudah sampai tingkatnya tinggi, yakni amalannya sudah masya Allah istiqamah, yang wajib-wajib sudah dikerjakan, yang haram-haram sudah dikerjakan, bahkan yang makruh-makruh sudah ditinggalkan, yang haram-haram sudah ditinggalkan, yang makruh-makruh juga sudah ditinggalkan, maka mereka beranjak kepada yang berikutnya. Yang kecil-kecil pun dia perhatikan. Ini bagaimana hukumnya? Saya beli barangnya, ini kertasnya saya nggak beli, kembalikan. Ketika ada seorang ulama beli, balik lagi, ini termasuk dibayar ya? Oh iya, baru dia pergi. Talinya, karetnya. Kemudian ada masalah tinta, saya minta tintanya. Kemudian yang lain minta izin juga dan sebagainya. Tertawa Imamah, memang warokmu dan warokku masih belum sewaroknya para ulama. Artinya beliau mengingkari sungguhnya yang dimaksud murid-muridnya, tetapi dia dalam keadaan tidak sombong menyatakan saya sudah sampai, mengatakan belum, kamu dan kita belum sampai kepada waraknya mereka, belum sampai kehati-hatiannya mereka para imam-imam, para ulama. Allahu ta'ala alam. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilmu merupakan cahaya yang dilemparkan ke dalam hati, sementara maksiat akan memadamkan cahaya. Ikuti selalu 101.4 FM Radio Al-Mansurah Purbalingga, radio penambah ilmu dan penyejuk hati.
Demikianlah tadi saudaraku muslim dan muslimah kajian di kesempatan siang hari ini yang dapat kami hadirkan bersama beliau Al-Ustaz Muhammad Omar As-Sawid Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang pengasuh dari Mahadiyah Us-Sunnah Cirebon, Jawa Barat dalam pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam pada hadis yang ke-11, Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Penjelasan yang cukup gamblang dari